Apa? Udah berapa lama bergereja di sini? Udah itu aja. 26 tahun Dari lahir berarti dari bayi. dari kandungan. Berapa tahun ya? Belum dihitung tuh, kira-kira 40 tahun lebih ada ya. Apa sih yang bikin Ko Henry balik ke gereja ini, balik lagi gitu? Kenapa? Oh ya, sudah hampir dari 92 ya ke sini 20 tahun lebih. Jadi punya teman-teman yang dulu bertumbuh dari kecil sampai sekarang. Jadi punya ikatan sehingga nggak kepikir untuk pindah-pindah, udah aja di sinilah. Pertama mungkin rasa kekeluargaan di gereja ini ya, yang bisa dirasakan hampir semua kita boleh kenal satu sama lain, dan juga terlebih ya keluarga saya di sini semua gitu. Kurang lebihnya sama ya, seperti yang dibilang Pak Henry, kurang lebihnya ya sama lah. Peran atau porsi favorit yang Sugi pernah jalanin sebagai apa yang paling favorit? Paling favorit sebagai tim pelawatan. Itu paling menggembirakan ya. Karena kita banyak ketemu jemaat-jemaat yang membutuhkan sentuhan ya, memerlukan perhatian. Saya selalu menikmati setiap peran yang Tuhan berikan, termasuk saat ini peran yang sangat menantang, yaitu sebagai ketua pengurus di gereja. Itu tanggung jawab yang tidak kecil, yang saya pikir pertama kali juga saya ragu-ragu, tapi puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Kalau Om Heri, memori favorit Om Heri apa ya waktu jemaat di sini? Yang paling berkesan, saya tumbuh lahir di gereja ini. Dulu saya belum percaya Tuhan, tapi ketika almarhum Bapak Gembala Senior, beliau bersama-sama datang ke rumah, dan di situ saya melihat bagaimana pelayanan beliau. Itu yang paling berkesan sampai saya tertarik ada di gereja ini. Semuanya luar biasa. Remaja di Kanaan, dan di situ ada seorang wanita yang memikat hati, timbul benih-benih cinta, sehingga remaja tersebut akhirnya menjadi ibu dari anak-anakku. Kayak apa sih seminggu tipikal buat kamu? Kalau hari Minggu saya dari pagi ikut ibadah raya, udah itu lanjut ibadah sekolah minggu, kalau enggak ibadah remaja pemuda. Senin sampai Minggu. Kalau Minggu full udah di umum, remaja, sekolah minggu. Kalau tugas setiap hari sih enggak lah ya, enggak setiap minggu, tapi ganti-gantian gitu. Setiap minggu pasti ada aja tugas. Kalau hari lain Selasa, doa Selasa, Sabtu, doa pagi, dan hari Rabu mungkin ya kan mau mulai PA, jadi Rabu juga pelayanan. Gimana kamu lihat Tuhan bekerja di gereja ini? Yang saya rasain ya, beberapa tahun terakhir ini Tuhan bekerja luar biasa sih, banyak pertumbuhan dari gereja kita ya, terutama gitu. Saya lihat bahwa 71 tahun loh, gereja banyak yang datang, bangun, hilang. 71 tahun, luar biasa itu. Ada beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa Tuhan tetap ada di gereja kita, tetap hadir di tempat ini. Bagaimana Tuhan menuntun dan memberikan arahan yang begitu jelas hari-hari ini, dibawa kemana arah gereja kita, dan itu saya merasakan tuntunan Tuhan dan hadirat Tuhan di dalam gereja kita, dan itu bukti nyata bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kenapa memutuskan keluarga kamu bertumbuh di sini? Bukan memutuskan, karena kalau posisinya kan saya dari orang tua udah di sini, jadi ya dari awal kita ngikut semua di sini gitu. Karena saya kan dari sekolah minggu itu sudah beribadah di sini, jadi saya ajak keluarga sampai sekarang beribadah di sini. Terus Om, ada memori favorit bareng keluarga gak di gereja? Di gereja Paturyani, khususnya di Jamaat Ternate sekarang, kita tuh merasa seperti keluarga karena hampir semua jemaat kita bisa kenal. Memori favorit adalah ketika saya bisa melayani bersama-sama. Itu adalah memori yang favorit, melayani di sekolah minggu, melayani di umum. Waktu pemberkatan pernikahan cukup banyak ya, kita bisa melayani bersama keluarga. Itu yang paling
membuat kesan yang luar biasa melayani bersama keluarga. Ci Yohana, gereja ngasih pengaruh apa nih buat anak-anak Ci Yohana gitu? Mengenalkan Kristus ya, lebih dekat lagi dengan Tuhan gitu sih. Perkembangan iman mereka diingatkan untuk terus percaya Tuhan, karena memang jujur ya, sekolahnya bukan di sekolah Kristen. Anak saya yang gede itu sekolahnya di sekolah Katolik. Jadi sekolah minggu di GBI Paturean ini sangat membantu sekali buat pertumbuhan iman anak-anak saya gitu. Gereja pastinya memberikan pengaruh yang baik dong ya buat pertumbuhan iman rohani anak gitu ya. Ya, terutama anak saya juga ya, karena berjemaat di sini juga sih. Ada family aktivitas keluarga gak yang favorit waktu diadain di gereja? Kayaknya kebaktian Padang ya, sama keluarga gitu ya. Itu yang waktu ada Om dulu. Ya paling yang pas itu ya, yang kalau misalnya ada ibadah di luar gitu ya, yang kayak kemarin tuh waktu sekolah minggu mungkin ya. Acara favorit mungkin ada gathering seperti itu ya, kayak family gathering gitu ya, bareng keluarga gitu. Paling yang jalan-jalan bareng keluar ya, karena bisa ikut ya semuanya ya. Menurut tante, cucu atau anak tante enjoy gak gereja di sini dan kenapa gitu? Ya, cukup enjoy lah, karena kita sama-sama kan, jadi gak kemana-mana lagi, satu kandang. Puji Tuhan, selama ini sih cucu saya Emi dia merasa senang gitu ya di sana bergereja, di sekolah minggu, katanya tantenya juga menyenangkan gitu, dan ya ada teman-teman yang menyenangkan gitu. Waktu pertama kali datang ke sini, siapa yang pertama kali ketemu? Pertama kali ketemu sama Pak Yanus, Pak TE. Waktu itu pas kebetulan masuk itu Maya. Maya, dia terima tamu di situ. Pertama itu Tante Ciauguat yang di Jalan Kopo. Siapa yang Ciberta kagumi atau acungi jempol perihal imannya di Ternate ini? Terus kenapa gitu? Harus ya? Harus ini. Boleh siapa aja? Boleh siapa aja? Suami saya. Saya lebih ke arah Bapak Gembala ya, Om Sam. Saya tahu walaupun di tengah usianya yang udah renta, ya yang kaki juga berjalan mungkin susah ya, karena saya ngalamin punya papa yang sama ya. Tapi beliau tetap semangat, itu yang saya kagumi. Ternate aku paling buat Albert itu orang nekat itu. Ya karena dia menjadi teladan saya dan teladan dalam rumah tangga. Siapa orang yang berdampak buat pertumbuhan imannya Nike? Pertama pasti orang tua, dari teman-teman aku juga berdampak, dan lingkungan gereja juga pasti sangat berdampak. Om Solihin. Ci Susi sama Ci Ina. Kenapa itu? Karena buat saya itu mereka itu mentor buat saya. Pernah dapat saran atau masukan dari jemaat gak yang Om masih ingat sampai sekarang? Ya pastilah kita yang setia. Kita bisa melayani Tuhan, bisa kebaktian. Betul. Setia. Terima kasih sama Tuhan. Saya rasa semuanya udah berjalan. Semuanya membantu tante ya. Ya. Event apa yang paling favorit Tante Okim selama jemaat di sini? Paling senang sejak Albert jadi koordinator mah ngebagi-bagiin itu ya, ngebagi-bagiin apa yang paket itu ya. Oh ya, paket itu yang nerimanya senang sekali gitu, sumringah gitu, mukanya teh berseri-seri ya yang nerima teh gitu. Pasca paling ya kaum ibu, karena ya saya kaum ibu, itu aja. Ya benar. Waktu Natal. Kenapa? Karena selain kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, aku merasa dari perayaan ini juga menyenangkan, terus selalu meriah lah. Mungkin lebih ke Natal dan ulang tahun gereja terutama ya. Setiap tahun dirayakan. Paling senang itu kalau udah ada yang setiap bulan, waktu kemarin itu kayak jogging lari pagi ya, waktu itu sempat gitu, cuman sayang udah nggak ada lagi. Makanan favorit apa yang paling sering dimakan seberes kebaktian? Bakso tahu. Bakso Malang. Pernah gak ketiduran pas firman Tuhan? Firman Tuhan ketiduran kayaknya belum, cuman nggak tahu memperhatikan tidaknya gitu ya. Suka melamun kadang-kadang teh. Pernah. Waktu remaja, jujur waktu remaja, dan saat itu kondisinya adalah habis
malaman tahun baru. Jadi hampir tidak tidur. Jadi begitu pagi-pagi firman Tuhan, ngantuk berat. Ya sudah, bablas. Pernah naksir rekan jemaat gak nih? Terus yang berujung jodoh gimana ceritanya? Ya pernah sih. Dan terbukti sekarang jodohnya emang dari jemaat juga. Jemaat jadi jodoh ya istri saya yang ini. Ya jadi akhirnya dapat ya, yang dapat ini. Ya remaja ya. Kaum muda. Terus ya. akhirnya jadi jodoh gitu. Nggak tahu jodoh, nggak tahu enggak gitu. nggak tahu saya maksa, nggak tahu tuh. Kenapa kamu merekomendasikan gereja ini ke orang lain? Karena gereja ini punya culture family church ya. Jadi kita semua satu orang satu, masing-masing saling kenal dan saling tahu latar belakang keluarga. Deket lah pokoknya gitu ya. Karena itu rumah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena selama saya beribadah di GBI Paturyani, saya merasakan kehadiran Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Jadi, mari orang yang lagi galau, orang yang sedang mencari benar nggak Tuhan tuh ada, ya promosi ya di gereja mana, enjoy. Nanti iklan lagi. Demikian. Apa harapan kamu buat gereja ini di masa depan? Harapannya semoga gereja ini bisa makin mempererat persekutuannya gitu, baik buat yang dewasa maupun yang mudanya juga. Menjadi lebih baik, lebih bertumbuh, terus ya lebih bertumbuh aja gerejanya, lebih berkembang. Semoga gereja ini bisa terus eksis, bisa jadi berkat, terlebih buat jemaat dan orang sekitar, terus berkembang juga di dalam Tuhan. Gimana kamu bisa mendukung visi gereja? Dengan terlibat aktif di pelayanan, kita sama-sama bertumbuh kayaknya ya. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa saya kerjakan, akan saya kerjakan. Pertama dengan doa, ya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita butuh keterlibatan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Jadi memang setiap anak Tuhan punya fungsi sebagai imam, pendoa. Yang ketiga, kita sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita beda-beda anggota tapi satu tubuh. Jadi kembali kepada callingnya, sesuai dengan rancangan Allah kita menjadi apa. Gimana Umi Opi ngelihat gereja ini 10 tahun ke depan? Nah, itu yang menjadi visi kita. Berharap 10 tahun ke depan gereja ini sungguh-sungguh boleh menjadi gereja yang bertumbuh, bukan saja secara kuantitas, tentu juga kita berharap secara kualitas. 10 tahun ke depan, harapanku, doaku bahwa 10 tahun lagi anak-anaknya di sekolah minggu, di remaja, semuanya tuh udah mulai punya jati dirinya masing-masing. Terus udah gitu mereka udah tahu apa yang mereka mau capai dalam hidup ini. Bukan cuman hal rohani di gereja, tapi juga di dalam hal kehidupan mereka pribadi gitu. Misalnya udah tahu mau sekolah kemana, mau kuliah apa yang mau kerja apa, cita-citanya apa begitu. Aku berpikir bahwa gereja ini akan menjadi tempat yang nyaman buat anak muda. Mereka akan bernubuat, mereka akan melakukan banyak hal yang besar. Kalau prediksi saya 10 tahun ke depan, saya yakin dalam nama Tuhan Yesus tetap eksis, akan tetap eksis. Tambahan, tetap sehati, tetap kompak, rendah hati, jangan mencari kemuliaan Tuhan.